فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa'azzakumullah jami'an. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita, lanjutan daripada penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih atau Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala terhadap kitab Arba'in An-Nawawiyah. Setorkan terlebih dahulu hadisnya, tafadhal. فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم. نعم بارك الله فيكم. تفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يأكل إلا طيبا وإن الله أمر بالمرسلين. وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم. Naam barakallahu fikum. Tafadhal. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Naam. Barakallahu fiikum. Insyaallah taala yang lainnya besok ya. Kita lanjutkan bacaan yang selanjutnya. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau di sini setelah beliau menyebutkan bahwasannya terkadang ada kalanya orang yang sudah melakukan sebab-sebab dikabulkannya doa, namun ternyata karena ada penghalang doanya tidak dikabulkan. Jadi sebab-sebab sudah dilakukan sama dia,
Cuman karena gara-gara penghalang akhirnya doanya enggak dikabulkan. Kita lihat. Ammal asbabu fahiya. Adapun sebab-sebab dikabulkan doa yaitu pertama, perhatikan baik-baik. Al-awwal, yang pertama, yang muddu yadayhi, membentangkan kedua tangannya. Jadi termasuk kaidah yang paling penting dan antum perhatikan baik-baik, al-aslu fid du'a raf'ul yadain. Hukum asal dalam berdoa itu mengangkat kedua tangan. Nah, kecuali di tempat-tempat yang memang dikecualikan dan tidak diperbolehkan. Seperti doa ketika antum rukuk, sujud, itu enggak perlu antum ngangkat tangan gini. Karena memang enggak ghairu masyru', enggak disyariatkan. Adapun hukum global seperti antum salat setelah qiyamul lail, salat malam, atau misalkan antara adzan dan qomat, paham ya? Itu hukum asalnya mengangkat tangan. Termasuk sebab dikabulkannya doa. Paham ya? Ada yang mengatakan tangannya gini, ada yang mengatakan gini. Intinya al-amru wasi', perkaranya bebas. Mana yang antum mudah dan jangan berlebihan seperti orang-orang na barakallahu fikum ahlu bid'ah wad-dhalal sampai tangannya gini misalkan ke belakang, atau misalkan tunjuk sekali gini misalkan, itu kurang tepat. Hanya santai aja, biasa aja. Gini enggak masalah, antum gini enggak masalah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Walaupun sebagian mereka seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu merapatkan itu. Paham ya? Nah, yang jelas itu hukum asalnya al-asl fi du'a raf'ul yadain. Hukum asal dalam berdoa itu mengangkat kedua tangan. Jadi kalau antum habis qiyamul lail, salat malam, berdoa, nah itu tangannya diarahkan ke atas. Nah, kita lihat wa maddul yadain fi du'a min asbabil istijabah. Membentangkan kedua tangannya di dalam berdoa merupakan sebab-sebab dikabulkan doanya. Yamuddu yadayhi ilas sama', membentangkan kedua tangannya ke mana? Ke arah langit. Bukan ke bawah, wala ke samping kanan, wala ke samping kiri, ke atas. Limadha yamuddu yadayhi ilas sama'? Kenapa kok membentangkan tangannya, kedua telapak tangannya ke langit? Kenapa? Isyaratan ila uluwillahi subhanahu wa ta'ala. Masyaallah. Ini di dalamnya ada isyarat yang menunjukkan atas tingginya Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan Allah Taala di atas gitu loh ya. Secara apa kemarin? Secara akal naluri yang sehat, itu orang langsung bisa yakin bahwasanya Allah Taala di atas. Karena buktinya orang-orang ahlu bid'ah wad dhalal yang mereka itu meyakini Allah Taala di mana-mana saja, itu kalau berdoa tangannya ke mana arahnya? Ke atas. Ke atas. Allahu musta'an. Kita lihat. Kata beliau sini, perhatikan baik-baik, li'anna Allah jalla wa ala fis sama'. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Fis sama, ini fi di sini bukan di dalam, tapi ala. Setelah kita lewati faedahnya berkali-kali ya. Fi terkadang maknanya dzarfiyah, di dalam. Zaidun fil masjidi. Zaid di dalam masjid. Terkadang fi artinya ala, di atas. Aamintum man fis sama? Apakah kalian merasa aman dengan zat yang berada di atas langit? Perhatikan, zat yang di atas langit. Fis sama itu ala sama. Paham itu ya? Fi terkadang maknanya apa? Fauqiyah, di atas. Jangan sampai keliru. Kemudian juga wala tamshi fil ardi marahan. Jangan kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Di dalam bumi atau di atas bumi? Di atas bumi. Fi artinya terkadang di dalam bisa, terkadang di atas. Terkadang artinya sababiyah, sebab. Nah, jangan sampai keliru juga karena antum mungkin terkadang jumpai artikel dakhalatil mar'atun nara fi hirratin. Seorang wanita masuk ke dalam api neraka di dalam kucing. Itu kalau enggak tahu artinya gitu. Fi hirratin diartikan di dalam kucing atau di atas kucing. Dua-duanya keliru, tapi disebabkan karena kucing artikannya. Fi-nya fi sababiyah gitu ya. Itu semuanya kalau antum mau lihat kitab apa kemarin? Mughnil Labib karya Al-Imam Ibnu Hisham rahmatullah alaih, bagus sekali itu. Mengenai makna-makna ba itu maknanya apa saja ada. Fi maknanya apa saja ada. Seperti amam misalkan. Wara terkadang maknanya amam ada juga. Ya? Intinya apa? Barakallahu fiikum hafizakumullah. Naam. Itu semuanya merupakan keindahan-keindahan tata cara bahasa orang Arab di dalam berbicara. Nah, caranya bagaimana, kemudian bagaimana keindahannya ketika kita tahu makna-maknanya tadi itu. Jadi jangan selamanya antum tahu cuma fi di dalam. Zaidun fil masjidi. Zaid di dalam masjid, satu tok. Itu memang pemula yang dihafal itu gitu loh. Fi di dalam, cuman ada juga fi yang maknanya apa tadi? Di atas. Ada juga fi yang makna sababiyah tadi itu. Mafhum? Nah, itu perlu diingat baik-baik itu. Nah, jangan sampai keliru nanti ngartikan yang tadi itu. Karena dulu pernah ada yang ngartikan itu keliru gitu loh. Dakhalatil mar'atu an-nara fi hirratin.
Ada seorang wanita masuk ke dalam api neraka di atas kucing. Ngartikannya itu keliru juga. Di dalam kucing, di kucing itu juga keliru juga. Tapi disebabkan karena kucing. Perempuan tersebut tidak membiarkan kucingnya mencari makan, tidak pula barakallahu fikum memberi makan. Dia ditahan terus, dikurung gitu. Mahum insyaallah ya. Berikutnya. Wa fi hadza masyru'iyyatu raf'il yadain fi du'a. Di dalam hadis ini atau lafaz ini terkandung dalil disyariatkannya mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Ingat-ingat ini ya, jangan sampai lupa. Antum sering melakukan doa ini mungkin setelah qiyamul lail, salat malam, atau mungkin ketika antara adzan dan qomat. Itu jangan lupa, enggak usah malu. Ana sungkan lah, kenapa dilihat yang lainnya? Santai saja berdoa, enggak usah malu. Paham ya? Bahkan sebutkan dalam hadis kalau berdoa meminta kepada Allah Taala itu boleh merengek-rengek. Mintanya boleh merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang kalian minta, selama itu permintaan kebaikan insyaallah taala dikabulkan. Ada 3 kemungkinan, imma dikabulkan di dunia, imma ditunda di akhirat, imma antum dipalingkan dari kejelekan-kejelekan yang akan menimpa dirimu. Apa maksudnya itu ya? Jadi semuanya bagus semuanya. Karena doa itu adalah apa? Ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kita lihat. Wal aslu fi du'a raf'ul yadain. Ini penting antum garis ini, garis atasnya, bukan bawahnya, di atasnya garis. Wal aslu fi du'a raf'ul yadain illa ma dalla dalil ala annahu la turfa' fihi al-aidi fala turfa'. Ini kaidah yang sering muncul ini. Hukum asal di dalam berdoa mengangkat kedua tangannya kecuali tempat yang ditunjukkan oleh dalil bahwasanya enggak boleh diangkat tangan-tangannya, maka enggak diangkat juga. Ini namanya ini kaidahnya ya. Hukum asalnya apa tadi? Raf'ul yadain. Kecuali tempat-tempat memang enggak boleh. Seperti sujud. Di dalam sujud itu ada enggak doa-doa situ? Ada. Rasulullah menyatakan fa'aksiru du'a. Perbanyaklah doa ketika sujud itu. Kalau misalkan imamnya panjang sujudnya, nah dia berdoa, perlu enggak angkat tangan gini? Enggak diperbolehkan. Karena enggak disyariatkan. Cukup dia berdoa dalam keadaan dia sujud. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Wa illa hukum asalnya tadi itu. Wal aslu fid du'a raf'ul yadain. Mahum insyaallah ya. Wa na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah wa hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Yang kedua, as-tsani, yang kedua, yaqul, setelah mengangkat kedua tangannya ke arah langit, kedua telapak tangannya tadi itu, yaqul, dia mengatakan ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabbku, atau Allahumma. Paham ya? Dan ini termasuk keindahan dalam berdoa. Upayakan antum paham, yang antum minta apa? Rezeki. Dihubungkan dengan zat yang maha memberi rezeki. Ya Razzaq urzuqni, cocok. Walaupun antum ya Allah urzuqni boleh, ya Rahman urzuqni enggak masalah, karena sama-sama Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang tepat itu kalau antum mintanya rezeki, cocokkan dengan apa yang antum minta. Ya Razzaq urzuqni, ya Ghaffar ighfirli. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, kalau tidak salah dalam kitab Al-Qawaidul Muslah. Paham ya? Jadi termasuk keindahan orang dalam berdoa dan termasuk bagus dalam berdoa itu dia mencocokkan apa yang dia minta. Minta rezeki berarti ya Razzaq urzuqni, ya Ghaffar ighfirli. Cocok enggak itu? Cocok. Walaupun antum boleh ya Allah urzuqni, boleh enggak? Boleh enggak gitu? Boleh. Ya Allah urzuqni, Allahumma rzuqni. Boleh. Tapi yang cocok tadi itu loh ya, itu lebih bagus. Ya Razzaq urzuqni, ya Ghaffar ighfirli. Cocok gitu ya. Paham maksudnya? Naam, seperti itu. Kita lihat. Ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Yatawassalu ila Allah bi rububiyyatih. Ya, orang tersebut yatawassal, itu bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyahnya. Tawassul itu menjadikan perantara agar dikabulkan doanya. Tawassul itu ada yang haram, ada yang disyariatkan. Yang haram seperti tawassul dengan apa? Kedudukan orang-orang saleh. Paham ya? Tawassul dengan bijahis salihin, dengan kedudukan orang saleh. Atau tawassul dengan bi'atharis salihin, dengan jejak-jejaknya, bekas-bekasnya orang saleh. Ada orang saleh duduk situ, bekasnya diusapkan gitu untuk berdoa misalkan. Atau ada orang saleh duduk situ, mampir gitu misalkan, rambutnya jatuh satu diambil untuk tabarruk misalkan. Untuk tawassul itu haram. Mahum. Bahkan tawassul dengan Rasulullah saja diperbolehkan ketika beliau masih hidup. Adapun setelah meninggalnya haram, enggak boleh. Datang ke kuburannya, ke Masjid Nabawi sana ya. Nah, barakallahu fiikum, kemudian datang ke kuburannya misalkan, antum elus-elus, tahu elus-elusnya, mengusap-ngusap itu ya, kuburannya itu enggak boleh. Apa maksudnya? Untuk apa? Untuk tawassul tadi. Nah, kemudian tawassul yang berikutnya yang diperbolehkan tawassul dengan apa?
menyebutkan amalan-amalan soleh yang pernah antum lakukan. Boleh. Antum misalkan setiap orang biasanya, wallahu alam, setiap orang biasanya yang pernah berbuat amalan soleh yang dia yakini itu benar-benar mengharapkan wajah Allah, itu jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Terkadang dibutuhkan. Seperti kisah orang yang apa? Yang masuk ke dalam gua karena ingin berteduh dari air hujan itu. Masuk ke dalam gua 3 orang tersebut, tiba-tiba apa? Ada batu besar. Nah, jatuh menutupi mulut gua tersebut. Akhirnya mereka kebingungan. Salah satu di antara mereka mengatakan, kalian enggak akan selamat sampai kalian mau menyebutkan amalan-amalan soleh yang pernah dulu kalian lakukan. Akhirnya mereka satu persatu menyebutkan, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kisahnya ada dalam barakallahu fikum sahih. Nah, kalau aku melihat yang paling dekatnya ya kitab Riyadhus Shalihin itu. Kisahnya ada di situ. Nah, tapi kalau mau lihat kitab aslinya di dalam Sahih Bukhari juga ada, Sahih Muslim juga ada. Mungkin maknanya beda-beda aja. Maknanya beda-beda atau lafadznya beda-beda. Wa illa lafadznya berbeda-beda, wa illa maknanya sama. Mahum insyaallah ya? Ewa. Kemudian tawassul yang berikutnya boleh. Nah, barakallahu fikum bertawassul dengan apa lagi? Meminta doa kepada orang soleh, boleh. Tapi ingat jangan sering-sering. Kenapa kok dilarang jangan sering-sering? Karena orang kalau sering-sering minta doa kepada orang soleh, akhirnya dia meremehkan doanya dia sendiri. Wah, doaku pasti enggak dikabulkan. Aku harus minta doa kepada orang soleh itu. Karena doanya orang soleh sangat dikabulkan. Nah, antum akhirnya merasa apa? Merasa doa antum itu enggak dikabulkan sudah. Nah, hati antum terkait dengan orang soleh itu yang menjadi sebab. Kenapa kok sering-sering enggak boleh? Kalau terkadang-kadang enggak masalah, doakan anaknya, anak lagi ditimpa musibah. Enggak masalah. Tapi kalau sering-sering jangan. Karena kalau sering-sering ternyata doanya orang saleh itu dikabulkan, akhirnya dia meyakini doa dialah yang dikabulkan. Doa kami enggak dikabulkan. Apa maksudnya itu ya? Na'am barakallahu fikum. Berikutnya, wa hadza min at-tawassul al-masyru', ini termasuk tawassul yang disyariatkan. Adapun hadis yang mungkin Anda pernah dengar, tawassalu bi jahi fa inna jahi 'indallahi 'azim. Itu hadisnya la aslalahu. Ada lafaz seperti itu. Bertawassullah kalian dengan kedudukanku kata Rasulullah. Paham ya, ini dalam hadis yang palsu tadi itu ya. Sesungguhnya kedudukanku di sisi Allah Taala itu agung dan besar. Memang benar kedudukannya agung dan besar, cuman itu dalilnya apa? Tidak sahih. La aslalahu, enggak ada sumbernya. Jadi enggak boleh antum, ya Allah berilah kami barakah, kami bertawassul dengan menyebutkan kedudukan Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalkan orang-orang itu ya, Allah musta'an, itu enggak benar, enggak benar. Kemudian baca qomat kami enggak tahu baca apa Al-Fatihah. Allah musta'an. Antum saksikan aja kalau di masyarakat Allah musta'an. Kalau di sini aku enggak pernah dengar ya alhamdulillah. Yang jelas ini sekedar cuplikan. Biasanya orang-orang seperti itu biasanya. Bukunya kecil segini, kertasnya kertas kuning, katanya kitab kuning katanya. Arab juga, cuman Arabnya itu kalau dibaca bahasa Indonesia sama bahasa Jawa. Arabnya itu. Pernah lihat antum? Ya na'am barakallahu fikum. Bukan Arab yang seperti kita saksikan ini enggak. Arabnya itu memang Arab, cuman Arabnya itu kalau antum baca bahasa Indonesia, kemudian ada takliknya bawahnya bahasa Jawa. Kitab kuning namanya. Enggak perlu tahu ya, kalau tahu berbahaya. Soalnya itu di dalamnya banyak khurafat mengenai wali-wali menurut mereka, wali apa, wali ini, Allahul musta'an. Berikutnya, fatawassulu ila Allah bi asma'i wa sifatihi wa rububiyyatihi min asbabil ijabah, masyaallah. Tawassul menjadikan perantara kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-namanya dan sifat-sifatnya dan rububiyahnya merupakan sebab-sebab dikabulkannya doa. Tadi itu, ya Razzaq urzuqni, ya Ghaffar ighfirli. Ya Hayyul Qayyum misalkan. Nah, intinya apa? Antum menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, kemudian setelah itu meminta apa yang antum minta. Termasuk sebab dikabulkannya doa. Ya Allah, Antallah la ilaha illa ants misalkan. Al-Ahadus Samad. Lam yalid wa lam yulad misalkan. Antum langsung minta ya Allah misalkan. Enggak masalah. Kalau minta kepada Allah taala itu semua yang antum minta selama kebaikan enggak masalah. Minta harta boleh enggak? Naam, tapi harta yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Dan perlu diingat di benak kita ketika minta rezeki, jangan bayangan rezeki itu uang terus. Allahumma rzuqna ya Razzaq, Allahumma rzuqni ya Razzaq. Kok setiap hari ana doa minta rezeki enggak pernah dapat uang ya? Itu pikiran yang keliru. Paham ya? Uang itu bukan rezeki secara mutlak, tapi di antara rezeki uang. Ada enggak rezeki yang lebih daripada uang? Rezeki keistiqomahan di atas Al-Qur'an was sunnah. Rezeki yang paling besar itu sudah. Paham ya? Jadi kalau antum minta rezeki itu langsung gabungkan semuanya gitu loh.
Allahumma rzuqna ya Razzaq itu jangan bayangnya dolar atau Soekarno Hatta. Paham ya? Jadi ketika Allahumma rzuqna ya Razzaq, itu yang kita minta semuanya. Rezeki berupa pakaian, makanan, minuman, kesehatan. Yang paling besar rezeki apa? Istiqamah di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu paling penting. Oleh karena itu antum sering dengar kan ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimatullah alaihi ditanya mengenai orang yang mati di atas apa? As-Sunnah, man mata 'alal Islami was sunnah mata 'alal khairi kullih. Barang siapa yang mati di atas Islam dan Sunnah, maka dia mati di atas seluruh kebaikan. Masya Allah. Naam. Kita lihat berikutnya. As-salisu yang ketiga, annahu asy'atha aghbar. Bahwasanya termasuk sebab dikabulkannya doa, perhatikan ini, pakaiannya kusut, kemudian berdebu. Bukan berarti kita menyengaja. Bukan berarti kita menyengaja. Ini adalah termasuk disebutkan di sini apa? Orangnya safar. Orangnya safar. Saat itu ketika safar enggak ada Avanza. Mobil-mobil itu enggak ada, Luxio enggak ada. Avanza enggak ada. Jadi kalau safar itu nampak dia kusut pakaiannya. Kendaraannya apa? Paling bagus onta, kuda, keledai. Paham ya? Jadi kalau antum safar itu kena apa? Kena angin, kena debu itu nampak kusutnya gitu loh. Kalau zaman sekarang mungkin enggak ada. Cuman yang diambil ibrah safarnya tadi itu. Paham ya? Orang safar itu termasuk barakallahu fikum doanya insyaallah biidznillah dikabulkan. Paham ya? Ini disebutkan sini apa? Asy'atha aghbar. Orang ini sudah menempuh perjalanan jauh sampai pakaiannya kusut dan berdebu. Nah, sudah menempuh cara-cara apa? Sebab-sebab dikabulkan doa. Tapi nanti kita lihat sebab kenapa enggak dikabulkan. Fi halatin rassatin, dalam keadaan benar-benar dia tuh lesuh dan kusut dan benar-benar mengharap Allah Taala. Laisa indahu kibrun, dia enggak punya kesombongan. Amal insanul mustakbir. Adapun orang yang sombong, fa inna kibrahu yamna'u qabula du'a'ihi. Karena sesungguhnya kesombongannya menghalang-halangi untuk dikabulkan doanya. Jadi jangan sombong, barakallahu fikum. Kalau berdoa, upayakan benar-benar tawadhu, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum saksikan, antum buktikan sendiri. Alhamdulillah kita sudah buktikan berkali-kali. Ini sekedar contoh aja ya. Membuktikan berkali-kali dan terbukti gitu loh. Antum mencoba. Paham ya? Kalau antum belum merasakan berarti belum ada rasa yakin, paham ya? Jadi antum harus merasakan, buktikan. Berdoa dikabulkan atau tidak. Insyaallah dikabulkan insyaallah. Minta rezeki yang diberkahi. Minta apa? Hati yang tenang. Minta ilmu yang bermanfaat. Insyaallah taala dikabulkan. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, berikutnya kata beliau di sini, fa hadza 'indahu sababul ijabah wa huwa annahu mutawadhi'un, masyaallah. Di sini orang tersebut sudah memiliki sebab dikabulkannya doa, yaitu mutawadhi', merendahkan diri. Karena inilah yang dianjurkan, termasuk wahyu yang Allah Taala wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa di antaranya? Di antaranya tawadhu. Tawadhu, merendahkan diri. Hadisnya siapa kemarin tuh? Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, riwayat Muslim. Rasulullah mengatakan, innallaha ta'ala auha ilayya an tawadhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wahyu kepadaku agar kalian saling bertawadhu. Hatta la yabghi ahadun ala ahad wa la yafkharu ahadun ala ahad. Artinya apa? Agar tidak ada di antara kalian yang saling mendolimi satu dengan yang lainnya. Tidak ada di antara kalian saling bangga dengan satu yang lainnya. Ana keturunan bangsawan, keturunan darah merah, mata hijau katanya. Keturunan pahlawan katanya, enggak boleh sombong seperti itu. Mau keturunan apa saja kalau amalannya lambat, keturunan tadi itu, nasab tadi itu tidak bisa mempercepat dia. Paham ya? Nah, wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri bihi nasabu. Jadi kalau orang amalannya lambat-lambat, itu nasabnya walaupun sebagus apapun keturunan raja bangsawan, keturunan raja Romawi misalkan, itu pun enggak ada manfaatnya. Enggak bisa mempercepat. Paham maksudnya ya? Nah, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya, perlu diperhatikan baik-baik. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Kita lihat berikutnya, wa aidan yutilus safar. Dan juga di antaranya orang tersebut melakukan safar perjalanan yang jauh. Yutilus safar dalam artian safar itu panjang jauh gitu. Wa du'a'u minal musafir madhannatul ijabah. Dan doa dari orang yang safar itu adalah termasuk tempat dugaan sangkaan yang paling kuat untuk dikabulkan doanya. Maksudnya itu ya, dikabulkan doanya. Li'annahu bihajatin, karena dia butuh sekali.
Jadi kalau antum safar itu ada kesempatan, terutama hari Jumat, gabungkan safar dan juga setelah sholat asar, kesempatan berdoa barakallahu fikum. Naam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan semua urusannya di dalam belajar, menghafal, mengulang-ulang pelajaran, karena itu semuanya penting. Antum minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita semuanya bisa dikatakan datang dalam apa? Dalam keadaan masa yang jauh daripada masa para salafun saleh. Masa yang sudah banyak fitnah. Dan nanti di akhir zaman tentunya lebih banyak lagi fitnahnya gitu loh. Oleh karena itu doa ini sangat kita butuhkan. Jangan menyepelekan dikit-dikit doa. Orang ada ikut ke Jakarta ikut demonstrasi kok. Ahlus sunnah cuman duduk di masjid doa terus katanya. Ngejek mereka. Allah musta'an, ngejek ahlus sunnah. Ahlus sunnah ikut demo diajak. Ya, ahlus sunnah itu dikit-dikit qala Allah qala Rasul. Qala Imam Bukhari rahimahullah, kata mereka. Ayo berangkat ke Jakarta, jihad katanya. Namanya ke Jakarta apa? Jihad katanya. Demonstrasi kok jihad? Jihad dari mana? Namanya demonstrasi itu justru apa? Solusi atau polusi? Polusi, kotoran, penyakit. Bagaimana menyampaikan aspirasi rakyat katanya, keluhan rakyat, kok teriak-teriak di pinggir jalan, turunkan harga apa? Bakwan. Turunkan harga biskuit misalkan, turunkan harga BBM, macam-macam yang mereka teriakkan situ. Itu nanti apa? Kalau datang waktu sholat, sholatnya tepat waktu enggak kira-kira? Tidak tepat waktu. Sholatnya ada yang di pinggir jalan, wudu pun banyak air katanya tayamum katanya, darurat katanya. Air banyak di masjid, enggak mau ke masjid dia. Allah musta'an, banyak sekali kemungkaran situ. Nanti kalau enggak direspon aspirasinya tadi, keluhannya tadi kalau enggak direspon, bakar sarana umum, ban-ban dibakar. Ya, seperti itu kejadian demonstrasi. Bukan solusi tapi apa? Polusi. Allah musta'an. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an, perhatikan baik-baik di sini. Fa indahu asbabul qabul. Orang tadi sudah memiliki sebab-sebab dikabulkan doa, masyaallah. Tapi ingat, penghalang ini yang jadi apa? Menjadikan sebab enggak dikabulkan doanya. Lakinnal mani' alladhi mana'ahu abtala amal hadhil asbab. Akan tetapi penghalang yang menghalang-halangi itulah yang membatalkan amalan sebab-sebab ini. Sudah melakukan amalan-amalan yang dikabulkan doanya, sebab-sebab yang apa? Membikin doanya dikabulkan, tapi gara-gara penghalang ini akhirnya batal semua amalan tadi. Fala yakunu laha natijatun, maka orang tersebut tidak memiliki hasil. Bayangkan itu. Sebabnya karena penghalang. Kita lihat penghalangnya apa? Qala wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Perhatikan baik-baik di sini. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Dia diberi makan kesehariannya itu dari makanan yang haram. Makanan pokoknya itu haram. Pagi daging babi, siang rica-rica anjing, sorenya barakallahu fikum sop kalajengking misalkan. Intinya yang haram-haram semuanya. Paham ya? Minumnya khamr. Ya seperti itu enggak bisa walaupun dia menempuh cara-cara sebab-sebab dikabulkan doa, karena dia melanggar tadi itu ada penghalang, enggak bisa dikabulkan. Makanannya haram, minumannya haram, jaketnya dari kulit harimau. Paham ya? Nah, Allah musta'an, pakainya haram, diberi makan dari harta yang haram, makannya dari harta riba misalkan. Allah musta'an, hati-hati. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Enggak mungkin. Karena penghalang tadi itu. Jadi perhatikan baik-baik, penghalang tadi berbahaya sekali. Kemudian ada penghalang yang lain atau tidak yang kami sebutkan sebelum-sebelumnya? Ada. Terburu-buru, tergesa-gesa dalam berdoa, itu sebab tidak dikabulkan doanya. Wah, ana sudah berdoa berkali-kali. Berapa kali? Kalau cuma 100 kali ada. 100 kali aja sudah ada doa, tapi enggak dikabul-kabulkan. Nah, ini namanya tergesa-gesa. Berdoa itu jangan dihitung-hitung. Yang namanya berdoa itu siapa yang diminta? Allah Subhanahu wa taala. Yakin 3 perkara tadi, imma dikabulkan di dunia, imma ditunda nanti di akhirat, imma antum dipalingkan dari kejelekan-kejelekan yang akan menimpa diri antum. Jadi enggak perlu antum terburu-buru. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan wala yazalu du'aul 'abdi yustajab ma lam yasta'jil. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Senantiasa doanya seorang hamba dikabulkan selama tidak tergesa-gesa. Akhirnya ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, wa mal istijal?" Wahai Rasulullah, apa itu tergesa-gesa dalam berdoa? Orang berdoa kok terburu-buru itu apa maksudnya? Rasulullah mengatakan, "Yaqulur rajulu qad da'utu kadza
wa qad da'utu kadza falam ara yastajibu li. Ini. Ada orang yang berdoa mengatakan, aku sudah berdoa seperti ini, tapi enggak pernah melihat aku dikabulkan doanya. Nah ini. Ini biasanya sebagian orang ada yang kayak gini. Jangan. Enggak boleh kayak gitu. Berdoa terus barakallahu fikum, karena doa itu di samping antum belum merasakan dikabulkan atau tidak, ibadah. Mohon insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat berikutnya. Yakni ya'budu an yustajaba lahu. Nah, yab'udu an yustajaba lahu. Maksudnya jauh untuk orang itu dikabulkan. Sebabnya apa tadi? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Dia pun dikasih makan dari makanan yang haram. Jadi enggak ada barokahnya. Allah musta'an. Li'anna 'indahu hadhil mawani', karena di sisinya ada penghalang-penghalang ini. Faddu'a la yuqbalu illa idza tawaffarat asbabu qabulihi. Maka doa itu tidak akan diterima kecuali kalau terpenuhi sebab-sebab dikabulkannya doa. Wantafat mawani'ul qabul, dan terhilangkan penghalang-penghalang dikabulkannya doa. Fahada dalilun ala tahdhir minal haram. Ini menunjukkan dalil peringatan terhadap perkara yang haram, hindari. Makanan nyari yang halal, walaupun enggak harus mewah. Minuman nyari yang halal, walaupun tidak harus mewah juga. Pakaian nyari yang halal, walaupun tidak harus mewah. Intinya yang halal itulah yang namanya thayyib. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Thayyib itu kalau halal. Dan setiap halal pasti apa? Thayyib. Seperti itu. Naam. Al-khabith, jelek, itu sesuatu yang haram, dan yang haram pasti jelek. Seperti itu kaidahnya. Naam. Kita lihat, wa huwa min mafhumi qouli ta'ala, ini merupakan yang dipahami dari firman Allah Subhanahu wa taala, kulu minat thayyibat. Makanlah kalian dari makanan-makanan yang baik. Sudah kami jelaskan, makanan yang baik adalah makanan yang halal. Kata beliau, fal haramu la yu'kal. Maka sesuatu yang haram jangan dimakan. Wal khabithu la yu'kal. Dan yang jelek pun jangan dimakan. Ini semuanya pembahasan dalam kitab apa? Fikih. Jadi kalau di sini bukan saatnya ya kita bahas panjang lebar. Cuman dua kaidah kemarin yang kami sebutkan sebagai faedah, ingat-ingat itu. Barakallahu fikum. Setiap hewan kullu ma umira bi qatlihi hurima akluhu. Satu. Wa kullu ma nuhiya an qatlihi hurima akluhu. Dua. Ana ulangi kaidahnya. Pertama, setiap hewan yang diperintahkan untuk membunuh haram untuk dimakan. Satu. Kullu ma umira bi qatlihi hurima akluhu. Hurima akluhu. Itu kaidah yang pertama. Setiap yang diperintahkan untuk membunuh apa? Haram untuk dimakan. Seperti apa? Fuesiqah, hewan-hewan fasik. Raja wali, elang. Paham ya? Kemudian apa? Tikus. Kemudian kalajengking, ular. Kemudian apa lagi? Kalajengking sudah belum? Raja wali sama elang hampir mirip ya. Kemudian ada yang mengatakan dari apa? Apa? Gagak tadi ya, tikus, kemudian apa? Kalajengking, ular. Paham ya? Jadi al-fawasikul khams itu ya, 5 hewan fasik itu. Itu diperintahkan membunuh, bukan mencari. Kalau antum sengaja mencari leng-leng atau leng-leng antum, lubang-lubang nyari kemudian bunuh ular, itu malah enggak disyariatkan. Tapi kalau misalnya nemu, berbahaya bunuh. Paham ya? Seperti itu. Ular, kalajengking. Nah, kalajengking itu macam-macam. Kalau antum lihat kalajengking, wah kasihan ini. Antum nanti sengat. Apalagi kalajengking besar ketonggeng namanya. Allah musta'an. Kalajengking besar apa namanya itu? Ketonggeng besar itu ada kan? Nah, itu berbahaya itu. Walaupun belum pernah ada yang disengat, tapi bahaya. Besar sekali itu ya. Yang jelas barakallahu fikum, yang 5 hewan fasik ini diperintahkan untuk membunuh. Bukan berarti kita mencari ya. Kalau misalkan ada dan kira-kira membahayakan, bunuh. Nah, ini haram dimakan. Itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, wa kullu ma nuhiya an qatlihi hurima akluh. Dan setiap hewan yang dilarang untuk membunuh haram dimakan juga. Seperti apa? Burung hudhud, kemudian semut, kemudian lebah atau lebah atau apa? Tawon. Itu haram untuk dimakan. Paham ya? Nah, burung hudhud kalau di sini enggak ada. Di Yaman sana banyak. Di Yaman sana burung hudhud banyak sekali. Nah, barakallahu fikum, kalau untuk gambarkan susah, yang jelas di atas kepala ada cengkerinya gini. Paham ya? Nah, nanti kalau antum ke Yaman saksikan sendiri. Burung hudhud.
Nah, burung hudhud itu burung apa itu? Burung yang berada di zaman Nabi Sulaiman saat itu. Yang terkenal apa? Burung hudhud. Paham ya? Nah, itu dilarang untuk membunuh. Tawon, lebah, itu hukum asalnya juga dilarang untuk membunuh. Semut juga dilarang untuk membunuh. Atau bikin sop semut misalkan. Haram. Paham ya? Terus kalau mengganggu bagaimana, lain lagi urusannya. Kalau mengganggu, antum boleh membunuh. Kalau yang ganggu cuma satu tok, yang bunuh satu tok. Jangan semua kaum tadi antum basmi semuanya. Paham ya? Kecuali kalau semuanya mengganggu, boleh disingkirkan. Karena masuk dalam apa? Daf'ul adza, menolak bahaya. Maksudnya ya, misalkan antum di kamar ada semut banyak sekali, semut gatal lagi, semut yang kalau gigit gatal itu ya. Wah, ini dilarang untuk membunuh ini. Udah antum di situ aja dimakan semut. Paham ya? Nah, tapi antum harus paham, ini memang dilarang membunuh kalau tidak mengganggu. Tapi kalau mengganggu boleh dihalau. Kalau bisa dihalau tanpa bunuh silakan itu loh. Apa maksudnya ya? Seperti tawon, lebah misalkan, ada tawon endas yang besar itu ya. Apa istilahnya tawon endas itu apa istilahnya? Apa istilahnya, Pak? Tawon yang besar itu loh, lebah. Tahu tawon yang besar? Apa istilahnya itu? Lah bahasa insyaallah. Kumbang ada sendiri, tawon ada sendiri yang besar itu ya. Nah, itu kalau antum, wah ini dilarang bunuh ini. Nemplek di sini misalkan larang dibunuh, akhirnya nanti malah justru menyengat, itu berbahaya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Paham maksudnya ya? Jadi kalau membahayakan boleh dibunuh. Paham ya? Paham Abdurrahman? Yang dilarang membunuh tadi ada berapa hewan tadi? 5. Yang dilarang untuk dibunuh. Apa saja? Semut, lebah, burung apa tadi? Tuit-tuit. Apa? Hudhud. Ayo, burung hudhud. Nah, burung hudhud. Nah, itu perlu diperhatikan baik-baik itu ya. Ini sekedar cuplikan mengenai bahwasannya apa, barakallahu fikum, jangan sampai kita memakan makanan yang haram. 2 kaidah tadi ingat-ingat. Kaidah pertama apa, Abdurrahman? Naam, kullu ma umira bi qatlihi hurima akluhu. Setiap hewan yang diperintahkan untuk membunuh haram untuk dimakan. Yang kedua, nam kullu ma nuhiya an qatlihi hurima akluh. Setiap hewan yang dilarang untuk membunuh haram pula dimakan. Mahum. Nah, ada kaidah yang lain cuman bukan di sini pembahasannya. Kita lanjutkan. Wallahu jalla wa ala ahalla lana at-thayyibat wa harrama 'alaina al-khaba'ith. Dan Allah Subhanahu wa taala, nah barakallahu fikum, telah menghalalkan bagi kita semuanya at-thayyibat, makanan-makanan yang baik, minuman-minuman yang baik, dan mengharamkan bagi kita semuanya khaba'ith, sesuatu yang jelek atau keji. Nah, barakallahu fikum. Sudah kita lewati kemarin ya. Baik ataupun jelek itu ada yang kembali ke zatnya, ada yang kembali kepada apa? Cara menghasilkannya. Ya kan kemarin? Cara menghasilkannya. Seperti misalkan barakallahu fikum, madu bagus enggak madu? Antum madu bagus enggak? Madu bagus, halal, dan bahkan ada obat di dalamnya. Tapi kalau madu nyuri, paham ya? Jadi haram karena dihasilkan dari sesuatu yang apa tadi? Sesuatu yang tidak benar tadi itu. Sesuatu yang tidak, na'am barakallahu fikum, halal tadi itu. Allahu musta'an. Kita lihat. Wal insanu alladhi yad'u Allah yaf'alu asbabal ijabah. Dan manusia, seseorang yang dia berdoa kepada Allah sudah melakukan sebab-sebab dikabulkan, wa yatajannabu asbaba man'il qabul, dan dia sudah menjauhkan diri dari sebab-sebab terhalangnya untuk dikabulkan doa, falaisal maqsudu annaka tad'u faqat. Bukan yang diinginkan itu kamu berdoa saja. Bala budda ma'ad du'a, bersamaan dengan doa tersebut apa? Anta'mala asbabal ijabah. Perhatikan baik-baik ini. Engkau melakukan sebab-sebab dikabulkannya. Paham ya? Nah, jadi kalau cuma berdoa tok, banyak orang berdoa, tapi sebab dikabulkannya dilakukan atau tidak? Apa maksudnya itu? Nah, jadi berdoa itu orang berdoa banyak. Cuman kalau dia enggak tahu sebab-sebabnya, ya sia-sia gitu loh. Kita harus tahu waktu-waktu dikabulkan doa. Seperti antara adzan dan iqamah. Kemudian nah barakallahu fikum sepertiga malam terakhir, ketika safar, itu masuk dalam kategori dikabulkannya doa. Insyaallah taala. Kita lihat berikutnya. Wa tatajannaba asbabal hirman, dan hendaknya dia menjauhkan diri dari sebab-sebab diharamkannya apa? Diharamkannya untuk dikabulkan doa tadi. Hadza huwal maksud, inilah yang diinginkan. Paham ya? Jadi kalau anda berdoa ingat baik-baik. Yang aku makan ini halal atau haram, gitu paham ya? Karena pengaruhnya besar. Naam. Hal ini kata beliau di sini. Jadi kesimpulannya, kata beliau di sini, barakallahu fikum hafizakumullah,
Orang ketika berdoa bukan semata-mata berdoa saja, tapi harus melakukan sebab-sebab dikabulkannya doa. Sebab-sebab dikabulkannya doa dan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang apa? Seseorang diharamkan untuk dikabulkannya doa tersebut. Allahu musta'an. Adapun yang berikutnya insyaallah taala sebagai penutup juga terhadap hadis yang ke-10, kita tunda pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Nasallahu azza wa jalla an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.